bistiknya nih, tambah tuh. Mantap. Nah, kira-kira begitu. Dan saya tambahkan lagi ini sedikit sausnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bareng Kang Chef di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Semua baik-baik saja. Salam satu aja. Masak apapun jadi praktis. Oke teman-teman, saya kali ini punya daging. Jadi dagingnya lumayan nih, cukup banyak, ada 5 kilo. Jadi ini beefnya itu kalau nggak salah ini bagian daging perut ya. Tapi ini tebal sekali. Dan ini banyak lemaknya teman-teman. Jadi saya harus memisahkan antara lemak dan dagingnya ya teman-teman. Jadi ini cukup lumayan, harus ekstra memisahkan. Oke teman-teman, saya mau bikin apa ini dengan bahan daging ini. Ikutin terus teman-teman ya prosesnya. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, jadi ini si dagingnya udah siap. Dan saya harus mensetal ini pisaunya biar lebih tajam. Oke, ini saya akan bagi dua dulu. Kado plastiknya ya. Ini gede sekali ini. Saya bagi dua dulu, potong dua dulu. Bayangin teman-teman, jadi ini hampir diselimuti lemak semua nih teman-teman. Saya harus pisahkan ya. Nah ini lemak-lemak ini dari seratnya. Dan ini daging ini untuk beefsteak emang enak teman-teman. Jadi saya lanjut lagi, biar kelihatan. Ini dipisah. Ini si lemaknya diambil. Teman-teman, ini lemaknya aja tuh ya. Ini kebayang lemaknya aja lumayan. Jadi ini kalau 5 kilo ini lemaknya ini bisa hampir 2 kilo juga nih teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini pun sama, nih lemak juga. Ini tebal sekali nih. Wah. Nah, ini nanti saya pakai buat kuah bakso ya teman-teman. Bisa juga buat stok si lemaknya. Baiklah teman-teman, saya akan potong karena ini seratnya ke sini ya. Jadi saya potongkan berlawanan sini. Nah, ini dagingnya udah membentuk kotak-kotak. Oke, jadi saya potong ke sini. Nah, kira-kira segede gini ya. Nah, potongannya. Ini 50 gram ya kurang lebih. Nah. Oke teman-teman, langkah selanjutnya ini semuanya sudah dipotong ya. Dan ini masih ada lemak-lemak tipis ya, tidak apa-apa teman-teman. Dan ini banyak tuh, 5 kilo lebih. Lalu saya siapkan ini saus tiram. Nah, jadi ini langsung saja dimarinasi sama saus tiram. Nah, teman-teman. Ini saus tiramnya saya pakai kurang lebih 500 ml ya. Jadi ini nggak pakai bumbu apa-apa lagi. Nanti ini si asinnya itu dari saus tiram ini ya. Ini dimarinasi dulu.
Dan di sini pun saya akan menambahkan ini saus tomat. Nah, saus tomat ini sama saus tomat ini hampir 500. Oke, udah dulu tangan saya akan saya cuci dulu ya. Nah, udah dicuci ini tangan sudah. Ini langsung saja diaduk. Ini biar terendam, termarinasi si dagingnya ya teman-teman. Nah. Dan dibiarkan kurang lebih 30 menit ya teman-teman, biarkan biar ngeresap dulu. Tapi sebelum ini saya akan tambahkan lada hitam ya teman-teman. Nah, ini ada lada hitam. Ini lada hitamnya baru tadi baru dihaluskan. Oke, ini ada yang kasarnya nggak apa-apa. Nah, langsung kalau nggak punya lada hitam pakai lada putih juga biasa, nggak apa-apa ya teman-teman. Diaduk kembali si ladanya biar tercampur. Oke, biarkan termarinasi dulu ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya siapkan ini bahan. Ada bawang putih ini 100 gram, terus ada bawang bombay merah ini 100 gram, dan ada bawang bombay putih ini hampir 120 gram ya. Lalu saya ada bumbu aromatiknya di sini, ada kayu manis ini kira-kira 5 cm, dan ini ada cengkeh kira-kira 10 butir, dan ini ada kapulaga kira-kira 10 ya. Oke, langsung saja ini si bawang putihnya akan saya geprek. Nah, ya teman-teman ya, ini harusnya itu kasar juga boleh teman-teman. Ini digeprek-geprek ini saja nggak apa-apa. Ini nanti dicincang halus. Lanjut ini bawang bombay. Bawang bombay ini tinggal disaus saja. Oke teman-teman, dan ini sudah beres ya si bumbu rajangnya. Ini ada bawang putih, ini sudah, ini bawang bombay merah, dan ini bawang bombay putih. Dan ini saya gunakan ada margarin, ini margarin hotel ya. Ini kurang lebih masih ada 200 gram lagi. Oke teman-teman, langsung ke proses berikutnya teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman, ini siapkan wajannya. Dan langsung saja ini si margarinnya diisikan sini. Nah. Oke. Dan ini sedikit pakai minyak goreng juga ya. Kira-kira 1 ledel, hampir 100 gram lebih ya. 100 mili ya maksudnya. Biar nyeltit dulu si margarinnya.
Oke teman-teman, ini sudah melted. Masukkan dulu bumbu aromatiknya, kayu manis, cengkeh, dan kapulaga, biar lebih wangi keluarnya ya. Lanjut, ini masuk bawang putih, semua ya masuk. Nah nih, nah, ini biarkan sampai kecoklatan ya teman-teman, biar keluar aromanya, aroma dari bawang putih, bawang bombay, dan aroma dari bumbu aromatiknya. Jadi biarkan sampai keluar dulu ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, nah ini akan saya lihat ya, saya lihatkan nih tadi yang si tumis bawang atau sotenya itu harus warna itu harus sampai kecoklatan ya, dan harus benar-benar wangi, sudah keluar wanginya sama bumbu aromatiknya. Tuh lihat. Jadi ini biar sampai warna kecoklatan dulu ya teman-teman. Dan ini harus benar-benar keluar aroma wanginya ya teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, lanjut ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, ini sudah cukup warna coklat. Nah, udah kecoklatan si bumbunya. Oke, dan biarkan dulu. Langsung saja ini si daging yang tadi, ini daging yang dimarinasi tadi, nih udah cukup ya, langsung dimasukkan sini. Nah, oke. Ini langsung diaduk, apinya sedikit dibesarkan. Nah, kira-kira begitu ya. Oke teman-teman, dan ini udah masuk si dagingnya. Nah ini dicampur. Nanti apinya dikecilkan sedikit ya teman-teman. Dan ini dimasak nyampe kurang lebih 60 menit ya. Nah, jadi agak lebih lama juga lebih bagus, tapi apinya api sedang kecil saja teman-teman. Nah gitu ya teman-teman. Tuh, lihat teman-teman. Mantap. Oke, lanjut saja, biarkan sampai meresap dan masuk ke pori-pori dagingnya ya si bumbunya itu, dan biarkan dimasak kurang lebih 60 menit atau lebih, malah lebih bagus teman-teman, karena ini dagingnya sedikit keras lumayan. Oke teman-teman, biarkan berproses dulu ya teman-teman si dagingnya. Oke teman-teman. Oke, lanjut. Nah ini teman-teman hasilnya udah 60 menit. Tuh nampak ya. Ini sudah mengental. Jadi ini tinggal disajikan saja teman-teman. Jadi kekentalannya cukup. Kok bisa mengental dan ada airnya? Perasaan tadi di awal nggak ada air. Ya ini kan dimasak dengan api kecil, nanti keluar air dan minyaknya teman-teman. Emang kalau kurang air bisa ditambahkan ya, atau mungkin agak-agak asin, saya pun ditambahkan saja air, tidak apa-apa ya teman-teman. Nah ini hasilnya begini, jadi ini mengental begini dan dagingnya sudah mulai empuk. Oke, dan langsung saja nanti bisa dicoba nih bagaimana rasanya teman-teman. Mantap ya. Wangi sekali ya. Oke, langsung saja disajikan dan langsung diicip ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, untuk penyajiannya nih saya siapkan pan ya, dan pan ini sudah agak dipanaskan, dan saya akan tambahkan ini sayuran ya teman-teman. Nah, ini ngebul. Kedengar ya suaranya. Ini untuk tampilan saja teman-teman. Nah,
Dan ini ada kentang dan wortel. Ini kasih 3 saja. Nah, cukup. Ini apa-apa di mana saja. Di kentangnya mau di situ. Nah, biar oke. Ini masih tambahkan. Nah, lalu akan saya tambahkan ini si daging bistiknya ya teman-teman. Nah, daging bistiknya nih tambah. Mantap. Nah, kira-kira begitu. Dan saya tambahkan lagi ini sedikit sausnya teman-teman. Nah, jadi kira-kira begini. Nah, gini teman-teman. Tampilannya bistik daging sapi. Mantap ya. Bagaimana rasanya? Nanti saya icip ya teman-teman. Oke teman-teman. Sekarang saya penasaran nih, pengen coba mengicip apa ini bistiknya ya, bistik daging sapi. Oke teman-teman, ini saya sambil pegang kameranya ya. Aduh, karena ini kalau ditaruh tuh kurang tempat duduknya kurang pas ya, duduk kameranya. Oke teman-teman, sambil saya pegang kamera, baca dulu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ayo teman-teman, saya icip nih bagaimana rasanya si bistik ini teman-teman. Ini biar terlihat. Tadi panas, sekarang enggak tuh, udah bisa diangkat tuh. Mantap ya. Wah, pasti ngiler nih teman-teman. Jadi ini bisa dipanasin ya, ini pennya teman-teman. Oke, nah biarkan saya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba dulu teman-teman. Bagaimana rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih ngebul. Mari makan teman-teman. Rasanya enak. Jadi bumbunya tuh simple ya, tadi hanya bawang putih, bawang bombay dicop, terus ada margarin, ada saus tiram, ada saus sambal, ada bumbu rempah atau aromatik, kayu manis, cengkeh, kapulaga. Gitu aja teman-teman. Enak ini, udah enak. Nah, ini coba ininya, si kentangnya sama sausnya tuh, biar lebih dekat. Mantap. Jadi teman-teman di rumah bisa bikin bistik model begini ya, simple ya. Jadi ini daging yang tadi nih, apalagi dagingnya kalau daging khas atau sirloin, tenderloin ya, sebentar aja masaknya. Tapi ini daging bagian yang keras pun bisa empuk asal masaknya kurang lebih 60 menit ya teman-teman. Ini ada sayur wortelnya juga. Jadi saya ini bikin bistik ini nanti buat acara prasmanan atau bape ya. Ada pesanan kurang lebih 35 orang. Itu teman-teman. Jadi saya bikin dulu, saya tes dulu ya. Tapi ini cocok masuk ya. Dengan nasi pun enak. Saya ini tidak dengan nasi, jadi pakai kentang saja, sayuran. Oke. Harus berhenti dulu kalau mau ngomong katanya. Nanti, Bang, kalau makan jangan sambil ngomong katanya, gitu ya. Jadi biar makannya dulu diterusin. Oke. Saya berhenti dulu, makannya nanti diterusin. Jadi saya tutup dulu videonya ya, teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman videonya. Video bagaimana cara bikin bistik yang enak, simple dan praktis. Oke, inilah hasilnya teman-teman ya. Nah, mantap ya. Oke, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Tuh di wajan tuh masih ada tuh bistiknya. Ya. Tuh ya. Lihat mana di wajan. Tuh. Oke ya, sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.